Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini sudah pertemuan 3 ya. Sudah 3 minggu kalian kuliah di universitas ini. Saya pernah ngasih tugas nggak ya? Di mata kuliah ini pernah ngasih tugas? Yang algoritma Pak? Algoritma. Di tugas ini kan ada nih? Iya ada. Ada. Oke. Simpel aja, berapa nomor? 2. 2 nomor. Oke. Ada yang mau maju? Kalau nomor 2 buatlah algoritma dan flowchart untuk menghitung pendapatan gaji pegawai. Iya Pak. Oke, ketentuannya sudah ada. Oke, yang diminta apa? Buatlah buatlah algoritma. Oke, algoritmanya segitu. Nama pegawai. Sebelum kita buat itu, kita harus dulu ya. Mungkin kita jelasin di Excel dulu ya, biar lebih enak gitu. Nanti baru kita buatnya di algoritmanya. Oke, ini benar ya, 4 kali 25.000, 100.000. Itu baru gaji kotor. Ini semua ditambah. Dan tambahnya gimana? Itu tambah semua ya. Ini kalau mau cepat pakai sum. Tapi kalau di pemrograman tuh sum itu nggak ada. Hanya ada di Excel. 850.000. Benar, 850.000. Nah, flowchartnya gimana? Oke. Saya akan buatkan contoh 1-2 langkah ya, 1-2 langkah saja, nanti kalian jawab. Oke, kemudian di Google itu ketikkan saja chart online ya. Nanti saya juga lupa nama websitenya apa, nama kelasnya apa. Nah, ini dia draw.io. Jadi kita kalau sebelumnya itu pakai Visio ya. Tapi saya rasa Visio sudah apa ya? Sudah bahasanya itu kayak sudah mau meninggal gitu. Bagus sih, bagus, tapi kalah sama yang online mungkin ya. Lebih mudah aksesnya. Tidak perlu install, tidak perlu apa, yang penting ada internet jadi. Oke. Nanti kalau sudah masuk di aplikasi pertamanya, ini putuskan nanti aja ya. Kasihan yang diputus. Oke. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu decide later ya. Enggak tahu kalau bahasa Indonesia ini. Oke. Kita buka? Oke, saya akan coba jelaskan dulu ya. Yang mana algoritma, yang mana flowchart, biar nanti kalian nggak bingungan. Oke, jadi di dalam mata kuliah kita, flowchart itu yang mana? Flowchart itu yang menentukan, algoritma itu yang mana? Algoritma itu mulai dari inisialisasi variabel sampai membuat hasil itu semuanya disebutkan algoritma. Ini algoritma semuanya. Algoritma ini algoritma. Kalau ini kalian salah, ya memang tetap algoritma, tapi hasilnya nggak tepat. Kemarin algoritma apa? Definisinya. Ayo, kemarin algoritma apa? Urutan logis mengambil keputusan. Iya. Logis nggak hitungannya? Logis ya. Ada kayak variabel yang aneh di dalam sana? Kita masukkan sesuatu yang nyusup-nyusupi gitu, enggak? Ada nggak di sana sesuatu yang kira-kiranya itu bukan dari dunia, mungkin dari planet lain, hitungan apa gitu? Nggak ada, logis, masuk akal. Artinya walaupun anak SD pun bisa, walaupun belum terlalu paham, itu namanya logis ya. Bisa dicerna dengan baik gitu. Dan urutan langkah-langkah, urutan ini kita ada urutannya.
Kalau terbalik sama dengannya di sebelah sini, apakah itu salah? Sama dengannya di akhir misalnya, salah nggak? Salah. Itu artinya urutan. Sistematis nggak? Sistematis. Yang mana kita dulukan aljabar yang apa penting kita belajar aljabar? Karena kalau itu terbalik, saya duluan di depan bisa, karena nggak ada operator lain, nggak ada operator pembagi lain. Tapi kalau kali harus didulukan daripada bagi. Misalnya dua tak taruh di sini, bisa nggak programnya hasilnya sama? Tetap sama kan, tetap kali. Ya. Asal ada kurungnya itu ya, itu namanya sistematis. Itu algoritma. Kalau kalian sudah berantakan di situ, jangan buat program. Nggak bisa. Makanya nanti di algoritma itu ada ketemu yang namanya sintak. Kalian kan sudah pernah belajar sintak yang kemarin HTML, nanti kita belajar yang 1 dan 2 nanti. Itu coba dibalik-balik, nggak jalan programnya. Itu termasuk algoritma. Gimana pengertiannya algoritma itu? Itu tadi urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Tapi dalam bahasa pemrograman. Makanya kamu bilang di sini, kalau kalian sudah berantakan, ya artinya belum mengerti tapi nulisnya tidak sesuai struktur. Nah, itu nggak jadi program. Saya jamin nggak jadi. Makanya kenapa programmer itu ya dia kalau ngetik itu rapi gitu kan. Tapi itu nggak setahun 2 tahun. Saya kasih tahu sama kena setahun 2 tahun butuh waktu lama dia untuk berproses seperti itu. Saya yakin. Ya, saya dulu punya dosen namanya Pak. Ada 2 dosen favorit saya dulu itu. Nah, dia tidak suka sama mahasiswa ya atau muridnya itu programnya jalan tapi ngetiknya amburadul. Paham ya? Nanti ada ngetiknya amburadul tuh ya apa ya, kayak ngetik tuh kiri semua, sini semua gitu ya. Padahal kalau ngetik di source code itu atau di code itu text editor tuh misalkan dia HTML, saya pernah belajar itu. Nanti kalau sudah menutup ya di sini HTML. Nanti ada lagi head, ini agak masuk ke dalam nih. Itu ada filosofinya ya. Memang ada aturan secara general. Kita taruh dia agak ke sini dikit, nggak apa-apa sebenarnya jalan menggunakannya, cuman nggak rapi. Nggak rapi itu aja. Itu yang dibentuk ya. Nah itu. Oke. Algoritma sudah disusun semua di sini, ada rumus-rumusnya terdiri dari struktur penentuan variabel itu algoritma. Yang ini yang flowchart. Oke, ya ini yang flowchart. Kira-kira kalau flowchart ya, kalian kan sudah belajar kemarin flowchart. Ntar boleh nggak di selain di akhir start? Nggak boleh. Itu artinya flowchart ya, itu artinya flowchart, itu artinya penulisannya. Jadi penulisannya memang sudah ada regulasinya, secara pembukuan ini sudah ada regulasinya. Kalau kalian tidak mau membuat itu secara benar dengan konsep yang ada, maka itu flowchart salah. Tidak akan bisa dibaca lah kayak gitu. Kayak misalkan kalian Bismillahirrahmanirrahim, kalian tahu di setelah alif lam mim, nggak bisa. Harus di atas. Itu startingnya itu. Nah ini harus kita pelajari ya. Bagaimana membuat yang tadi, ya, yang ini tadi, yang Excel tadi, basic flowchartnya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah kerjakan lah. Saya percaya. Tapi tidak selalu benar ya. Saya juga dulu begitu waktu kuliah. Saya ngerjakan gitu. Tapi tidak bisa benar. Tidak bisa betul-betul benar ya, artinya kan tapi masih mending dulu kalian sekarang kuliah ya. Kalau saya dulu misalkan algoritma hari ini, nanti hari Rabu sudah harus dibahas itu. Karena akademiknya dulu berbeda saya. Jadi memang ada 1 jam di hari Senin, nanti 1 jam lagi di hari Selasa. Jadi tugasnya itu mepet sekali dan kita memang dipacu seperti itu. Ya memang itu lebih jago gitu. Nah, sudah dibuka ya. Ini coba kalian lihat di sisi sana ya, di kiri ya. Itu yang di sisi kiri ini artinya simbol. Nah, simbol kalian sudah, saya tidak menjelaskan banyak kemarin, tapi kalian sudah tahu lagi simbolnya apa. Sekarang kira-kira yang mana sekarang? Dan kata persegi. Ini ada lekukannya di beda begini, ada yang ada radiusnya kayak belokan begini patahnya, tapi kalau yang ini itu proses. Nah, itu caranya gimana? Itu tinggal dijerat saja ya.
Drag, kalau di drag nggak? Ditarik, ditahan, baru di geser. Saya pernah ngajarin orang tua ya, maaf, drag itu apa katanya? Ini saya ajarin begini. Karena maaf, mungkin dia ada penyakit ya, mungkin gemetar dengan gitu, tetap nggak bisa. Ya itu kan sudah memang kodratnya gitu ya. Tapi kalau kalian mungkin bisa, saya pastikan bisa. Ya, memang saya kan banyak sekali menemukan orang-orang yang seperti itu, drag itu apa begini. Sudah dikliknya, tangannya nggak mau, kliknya dilepasnya macam-macam. Saya sempat emosi, cuman ya kita harus pertimbangkan sisi lainnya dia, mungkin dia penyakit atau memang kebiasaannya seperti itu, kita nggak tahu kan. Nah ini ada round rectangle ya, tapi biasanya ada yang lebih startnya kalau nggak salah ini boleh pakai ini atau boleh pakai ini deh, nggak apa-apa terserah. Tapi kalau mau bos pakai elipse aja deh. Nah ini sudah ada kan. Nah kalian bisa atur propertiesnya di sini. Properties itu kostumisasi dari sebuah objek ya. Ini. Oke, tidak boleh dirubah warnanya. Jadi flowchart itu nggak boleh dirubah warnanya. Kenapa? Ada yang tahu? Di buku nggak ada jelaskan. Nggak tahu. Saya sering ketemu mahasiswa, apalagi mahasiswa sudah tahu di sini dikasih warnanya macam-macam. Warna pink lah, oranye lah, merah lah. Bagus pak. Enggak, ini flowchart sudah ada aturan generalnya. Kenapa? Karena ya yang baca ini bukan kalian. Yang baca ini bukan kalian. Produk itu kita bikin nasi goreng, masa kita yang makan sih? Kita misalkan jualan, bukan orang kan? Pasti dia nanya, ini pakai lombok berapa, ini pakai ini berapa. Sama kalau kita bikin begini, ini otomatis paling banyak yang baca bukan orang kita. Nah, jadi dibuatlah segeneral mungkin. Maaf kalau dia color blind ya, buta warna. Biar kalian kasih warna biru nggak bakal kelihatan di matanya. Bener ya, buta warna itu bukan berarti dia ada biru, dia warnanya itu rata di matanya dia orang itu. Jadi berjema. Terus kalian kasih warna putih dan segala macam. Kecuali itu requesting ya. Ini pengecualikan. Ini jadi minta tolong warnanya diganti nih biar saya senang lihatnya. Nah, requesting ya, permintaan. Tapi kalau tidak ada permintaannya, tolong buatnya hitam putih saja. Waktu skripsi senior kalian begitu saya suruh rubah. Saya itu kemana? Saya suruh minta project yang pakai warna, siapa yang suruh? Coba cari kalau literasinya di buku, nggak dapat sampai sekarang. Nggak bisa. Ya jadi ya saya suruh ganti. Pak, saya ke buku ini. Oke. Nah ini kan sudah ada. Ini kalau ngasih teksnya gimana? Double klik ya kalau nggak salah ya. Nah ini. Kan start atau mulai. Saya pakai bahasa Inggris saja start. Gedein teksnya, tinggal di double klik teksnya, kemudian ini ada fontnya, tinggal di mungkin besari 16 mungkin ya, tok gitu ya. Kalau mau dikasih bold boleh, penting dia nggak warni lah. Nah jangan lupa kalau sudah buat star, n-nya dibuat ya. Tekniknya tinggal di copy aja nih ya, jangan hidup susah ya. Nah di copy, di paste, bisa nggak di paste? Tempel di sini. Nah. N. Ya. Jangan di atasnya start, di bawahnya selesai. Gado-gado dia. Harus seragam ya. Kalau bahasa Inggris semua, kalau bahasa Indonesia semua. Oke. Sudah. Nanti di sini sudah bisa dilakukan direction. Direction itu panah ya. Biasanya panahnya itu di bawah. Direction ini biasanya panahnya di bawah ini sudah ada. Oke. Pilih panah yang sesuai ya. Kalau setahu saya di project itu nggak ada panah yang ada kurvanya begini ya, nggak ada. Lurus semua dia. Ya, ini direksional sebutannya mungkin. Jadi gimana caranya, tinggal di sini saja. Atau bisa pakai ini teman-teman. Nih, Y point. Koneksi juga bisa.
Setahu saya waypoint ya. Saya bikin ini, kemudian saya pilih waypoint. Bisa nggak? Ntar dulu. Nggak bisa. Kalau di mana nih di PCO dia tinggal drag gitu aja. Nah kayak gini dia ada waypointnya, diarahkan ke sininya ya. Nah nanti kalau sudah biasanya efeknya itu kalau kita pindah sana sini dia ngikut ya garisnya. Kalau sudah terkoneksi ya. Iya. Ya. Ya. Nah sudah paham? Apalagi mau tanyakan? Nggak ada. Di sana sudah ada semua simbolnya ya. Saya rasa semuanya simbolnya sudah ada. Nah, tugasnya siapa yang mau maju buat di sini, bukan buat di situ. Kan udah, oke silakan duduk. Oke, kita akan bahas dulu nomor yang ini. Oke, kita mulai dari start. Oke, startnya A. A ini apa? Nama pegawainya. Nama pegawai. Jadi variabel nama pegawai. Oke. Kemudian untuk B 600.000. 600.000. Oke. Saya ganti ya, ini salah. Oke. Untuk penulisan di sini perhatikan ya. Penulisan 600.000 ini nggak perlu ada titik di sini. Oke, tadi teman juga nanya kecilannya. Kenapa tidak itu? Karena itu bagian dari numbers. Ya, Yang 25 itu berarti tempat titik gitu ya. iya. Pak. Ini piye iki? Oke. Nah, kemudian di situ ada A. Andika Pratama ya. Jadi kalau itu tanda petik ya, bukan tanda kutip. Petik ya. Petik. Kita nambahin tanda petik. Petik 2. Nah itu kalau dia sifatnya bukan angka, ya hanya sebatas menampilkan isinya saja, maka nggak apa-apa. Memang harus pakai tanda petik 2 itu, baik di depan maupun di akhir kata atau kalimat. Selain dari itu harus pakai apa adanya ya, tidak seperti tanda petiknya. Kemudian C ini apa? Jumlah anak. Benar ya? Ya. Kemudian ada NA. NA ini apa? Nama pegawai. Kenapa? Nanti baru sebelahnya baru variabel A gitu. NA jumlah anak. Oke. Kenapa kamu tulis lagi? Oke. Sedangkan di sini tidak kamu pakai nih. Kamu pakainya di sini kan? Iya. Oke. Kamu pakainya di sini ya? Oke, nggak apa-apa.
Ketinggalan U-nya nih biasanya. Ya kebiasaan yang itu. Ini F1 nih. Nah. Kok jumlah anaknya 2? Apa JA sama TA? TA itu anu. Jumlah istri, lain. NAJA. Tunjangan anak. Oh, ada 2 tunjangan anak. TA-nya cuma 1. Jadi yang benar yang mana ini? Yang TA tuh tunjangan anak salah ketik tadi. Oke. Ini ya? Iya. Ini apa ya? Ini dengan istri. Iya. Kalau dia tidak nikah gimana? Kalau dia belum nikah gimana? 0 ya? Benar. Sini. Ada juga. Nih. Makanya saya bilang seperti ini ya. Nah, jadi kalau saya ganti ini seperti 0, misalkan dia ada istrinya, misalnya meninggal gitu contoh. Jadi udah dia. Itu 850 tuh berkurang apa enggak? Yang ini nih. Saya ganti dia 0 kan, istrinya meninggal. Ceritanya gitu. Gaji kotornya berubah enggak? Harusnya berubah. Harusnya ya. Enggak tahu programnya gitu kan, bahasanya kayak gitu. Berubah. Nah, gini kan. Memang efektifnya begini ngitungnya. Atau apa, kita sesuaikan saja sama yang kamu punya. Dengan beras, gaji motor. Oke. Nah, ini yang pertama ini input apa? Input untuk hitungannya. Input pokok. Oke, di sini sudah salah. Ya. Jadi simbol ini silakan lagi buka bukunya. Ini simbol apa ini? Silakan lihat bukunya. Read and write, ya read, write, ya. Kalau kamu ngisinya begini ini salah, ya ini salah. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Sama dengan ini artinya mengisi ya, bukan menulis. Ini simbol proses. Ini nggak boleh. Makanya ketika kamu bilang ini input pokok, saya langsung narik apa sih input pokoknya mana? Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak bisa. Program itu error. Kita lihat ke atas nih ya. Input pokok ini apa? Kamu perhatian ya semua. Ini input pokok ini apa? Variabel kah atau teks biasa kah? Variabel. Ada nggak input pokok di atas variabelnya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi salah total ini. Kayak apa? Saya perbaiki. Berarti itu tandanya persegi panjang ya? Proses. Iya, proses nanti tak jelasin dulu ya. Jadi ada teknik menulisnya ya. Nah, makanya saya tak suruh bawa ini biar nggak sulit. Nah, oke. Tadi kamu bisa apa pertama ya, lupa aku. Input gaji pokok. Nah, kalau kamu sudah pakai C 600.000 di B 600.000 di sana, kamu nggak perlu lagi deklarasi di sini inputan. Nggak perlu lagi, kecuali kamu di sana isinya B-nya 0 dan di sini kamu butuh inputan ulang. Nggak apa-apa, tapi kamu sudah letakkan di atas, nggak perlu lagi ditulis. Harus ini nggak ada. Nah, tak delete ya. Oke. Makanya dilihat soalnya. Ya, soalnya itu kalau kita baca baik-baik, yang diisi itu cuma apa sih? Yang titik-titik di sana. Tunjangan anak istri sama beras, gaji kotor. Oke, jadi yang diminta itu aja. Nah, jadi dia langsung di apa? Diproses. Ya, diproses ya. Simbol proses apa? Persegi panjang. Ini jadi salah. Tak delete nih. Nah, perhatikan yang nanti yang maju ya. Tak suruh benerin dulu. Oke. Nah, ini ya. Ini simbol yang benar. Nah. Oke. Terlepas nanti variabelnya di atas apa kita perbaikin ya. Coba lihat di sana. Tunjangan anak. Nah, tunjangan anak kamu pakai variabelnya apa di sini? Untuk nampungnya. Nampung nilainya.
Nampung nilai tunjangan anak apa kamu? Kamu punya apa enggak? Nah, Enggak ada. Nah, enggak ada. Kamu enggak nampung sesuatu di sini selain di sini ya. Maka kita buatkan di sini ya. Ini tak delete aja nih. nah, Tunjangan anaknya mana ini ya? Ini tunjangan anak tak ganti ini jadi 0. Ini bukan lagi tulisan ya. Nih. Tak jadikan ganti dia 0. Kenapa 0? Nah itu nilai awal. 0 itu nilai awal ya. Bukan berarti nggak ada isinya, tapi ada nilai awalnya. Tapi kan nggak ada anunya, nggak ada artinya. Tapi tetap ada maknanya. Gitu. Artinya tetap anu lah, tetap berisi lah. Dan tidak boleh seperti ini TA. Karena ini untuk numbers, dikosongin begini nggak boleh. Harus tetap ada nilainya. 0 itu ada nilainya. Oke. Jadi ngitungnya gimana? TA sama dengan apa? Rumusnya apa? yang 10% dari gaji pokok. 10% dari gaji pokok. 10% berarti 10% tadi apa? 10 10 dikali gaji pokok. gaji pokok berapa? 10% dari gaji pokok dikali jumlah anak. Nah, ini gaji pokokmu variabelnya apa? A, anak B. B. Seperti ini kali jumlah anak. Jumlah anak. Variabelmu apa? C. C. Nah, ini tinggal dikurung aja nih aljabarnya benar enggak? Nah, kayak gini. Kan begini ngitungnya. Sama yang seperti di Excel. Lihat di Excel ya. Nih, kayak gini kan sama kan? Iya, sama. Sama kan? Cuma beda variabelnya saja. Udah. Nah, karena ini dia sifat gimana sih? Nah, karena ini sudah sifatnya satu proses ya. Ini harus titik koma nih. Kalau enggak, kalau di bawah itu artinya lanjutan. Nah, ini satu tunjangan anak sudah selesai kan? Harus ada titik koma. Itu berarti ada baris lain yang menunjukkan proses lain. Nah, titik komanya di sini. Ya. Apalagi di sana, jangan istri. Yang istri Nah. 5% dari gaji pokok. Ini TI saya ganti lagi nih. Kita ganti 0 nih. Berapa persen? 0,50 ya. 0,50 kali Gaji pokok. kali gaji pokok B. B ya. Nah, kita ngikut soal aja, nggak usah ngikut Excelnya. Takutnya nanti Excelnya ini anggap aja nih orang ini ada istrinya dah, itu aja. Oke. Nah, ini pakai kurung apa enggak? Nggak perlu ya, karena satu proses aja nih, satu hitungan. Nah, kayak gini aja. Titik koma. Apalagi beras Beras TB. jumlah jiwa dikali 25.000. Nah, jumlah jiwanya berapa ini? 4 ya. Hitungnya gimana? Gak ada, gak apa, kasih dia 4 aja. Kali 25.000. kali 25.000. 25.000 dari mana? Di sana ketentuan. Oh, gak apa-apa, karena ini konstan langsung tembakin gak apa-apa, harusnya gak boleh, tapi gak apa-apa. 5.000 tuh 2, 3 seperti ini. Itu aja. Apalagi? Gaji kotor. Gaji kotor. Nah, gaji kotor nih sama dengan Gaji pokok tambah tunjangan anak tambah tunjangan Oke. istri, TA plus TI plus TB. TB plus itu aja ya. Ya, Oke. Tak baikin dulu nih TB nih. Oke. Nah, kalau sudah tinggal di print ya. Nah, ini sudah diproses nih. Nilai dari TA, TI, TB itu kan nggak kelihatan hasilnya, baru di dalam simbol prosesnya harus di print nih. Kalau nggak di print nggak kelihatan. di TA, GA itu kan dengan TA, TI, TB. Sebelum TA tuh ada B, gaji pokok. Oh iya lupa. Ini 4 gaji. korupsi nih.
Ini B ya. Iya, B. Iya. Nah, di sini printnya harus sesuai ya dengan soalnya. Print sesuai soalnya ya. Caranya. Boleh pakai cetak, boleh pakai print. Nah, print pertama begini nih, print. Mulai dari outputnya sana diketikkan ya, print. Perhatikan tuh. Slip, gaji, pegawai. Ini dari sana ngitungnya ya. Ini titik koma aja. Nah, apalagi nama pegawai ya, print. Kecuali dia pakai nama pegawai itu ketik ya, nama pegawai titik 2. Nah, ini titiknya begini nih. Ini di plus ya. Nah, ini di plus. Plus apa yang nama pegawainya nih? A. Aduh. Kok ke bawah dia? Oke. Jumlah anak. Itu nah. Itu jumlah anak. Ya. Ini kita ikuti aja nih. C. Jumlah anakmu C ya? Variabelnya. Nah, baru di bawahnya ada print pendapatan. Print gaji pokok. Nah, ini dia print gaji pokok. Nah, ini print gaji pokok, kemudian karena dia ada RP-nya di sana ya, ada currency-nya di sana. Kayak gini jadi RP, kemudian di plus B ya. Iya, B. Nah, ini pokoknya sampai di gaji kotor deh, saya skip aja di sini. Tak gini kan aja langsung di gaji kotor. Print gaji kotor titik 2. Ini pakai RP semua nih kalau nggak salah. Boleh pakai RP atau enggak ya? RP-nya dalam tanda petik, bukan di luar petik. Nah, kalau pakai spasi boleh. Plus GK. Nah, kayak gini. Nah, ini semua nih ya, kayak gini. Ini ada yang saya skip, soalnya kelamaan. Ya. Nah, ini berot nih. Kira seperti ini ya. Ini ada nih yang kayak gini-gini nggak dipakai nih variabelnya nih. Pegawai ini NA, JA ini nggak dipakai variabelnya. Pastikan kalau variabel nggak kepakai ya hapus aja. Kenapa nggak ada panahnya nih?